memang beda dengan layanan sebelumnya. Kalau sebelumnya masyarakat bisa langsung datang, ya, ngantri di situ. Tapi sekarang justru dengan pandemi ini kita ada blessing, ada berkahnya, ada pelajaran yang bisa kita petik. Yaitu apa? Kita mengadakan pelayanan dan pelindungan warga itu secara melalui janji temu. Jadi kita bikin appointment dulu, kemudian kita datang. Nah ternyata setelah kita evaluasi, memang dari sisi jumlah warga yang dilayani itu sepertinya terbatas. Karena setiap hari antara 30 ya, antara 30 orang yang bisa, sekitar 30 orang yang dilayani. Tapi ternyata dampaknya justru lebih banyak positifnya. Kenapa? Kalau sebelumnya orang berduyun-duyun, nggak jelas saya datang jam 8, jam berapa saya akan dilayani. Karena ya kalau di sana masih kosong, kalau tiba-tiba sudah ada orang-orang lain yang sudah ngantri, berarti kita nggak tahu. Mungkin jam 11 layani, mungkin setengah 12. Tapi sekarang dengan janji temu, justru kita punya patokan, justru punya ancer-ancer jam berapa kita akan dilayani. Jadi pihak BRI maupun majikannya juga punya lebih kepastian jam berapa kita dilayani. Nah ini berdampak positif setelah kita evaluasi. Justru ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ya? Itu layanan pertama. Layanan kedua, kita juga terus mengadakan pelayanan jemput bola di berbagai kota, di berbagai daerah. Itu terus jalan. Terutama setelah kita dibolehkan untuk atau lockdown dicabut, ya kita dibolehkan untuk keluar kota untuk melakukan kegiatan. Walaupun tentunya protokol kesehatan tetap harus dijaga, yaitu kita membatasi social distancing, kemudian pakai sanitizer, masker, semua tetap kita lakukan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kegiatan kita untuk memberikan perlindungan kepada warga kita yang mengalami perlakuan yang kurang baik dari majikan. Misalnya ada yang tidak dibayar gajinya atau kurang, yang sakit, yang apalagi meninggal, apalagi itu terus kita lakukan. Hanya memang kita kemudian tidak serta-merta apa yang kita lakukan terus kita medsoskan, ya kan? Jadi mungkin masyarakat tidak melihat loh, KJRI ngapain ya? Padahal kegiatan rutin terus kita lakukan. Terutama di sini adalah pelayanan dan perlindungan warga terus kita lakukan. Nah selain itu ada juga kegiatan kita yang terkait dengan promosi. Mau promosi ekonomi itu juga kita lakukan. Saya dan rekan-rekan di KJRI di bidang ekonomi juga terus dialog, terus diskusi, mencari pengusaha yang kira-kira bisa nanti menjalin kerjasama ekonomi dengan kita. Ini terus Pak. Kemudian penerangan dan sosial budaya. Kegiatan kita merangkul mahasiswa, merangkul kelompok masyarakat juga terus Pak. Salah satu yang kita lakukan misalnya dengan membantu mereka mahasiswa untuk kepulangan ke tanah air. Nah ini banyak Pak. Waktu itu juga itu kalau kita lihat kembali lembaran perjalanan kita juga mahasiswa ini juga perlu perhatian dari Madinah, dari Mekah dan dari sini juga mereka banyak membutuhkan perhatian kita, bantuan kita agar supaya mereka juga bisa segera pulang. Ini juga terus kita bantu. Bagaimana kita deal dengan Saudi Airlines, deal dengan Garuda, dengan Lion supaya warga kita bisa dibantu. Kapan mereka bisa terbang ke Indonesia? Kita diskusi dengan rektor bagaimana supaya anak-anak kita, mahasiswa kita bisa dibantu kepulangan dan sebagainya. Jadi Pak intinya kami terus melakukan kegiatan. Nah, berikutnya, bagaimana kemudian kaitannya dengan kegiatan kita ini? Jadi kalau kita lihat judulnya, memang saya lihat ada dua hal utama yang akan kita bahas dalam diskusi singkat ini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kemampuan atau kapasitas rekan-rekan PMI kita, terutama dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan.
Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan pemahaman PMI kita terkait dengan peraturan ketenagakerjaan, baik itu di Saudi maupun di Indonesia. Ini dua hal yang sangat penting dan sangat relevan saat ini. Yang pertama, saya bilang relevan dan penting karena pertama, mengenai pengelolaan ekonomi dan keuangan. Siapapun sekarang tidak bisa menyangka bahwa pandemi COVID ini begitu dahsyat dampaknya terhadap perekonomian warga di seluruh dunia. Mau di Indonesia, mau di Saudi, di negara lain juga hampir semua terdampak. Hampir semua terdampak. Dampak yang lebih terasa adalah bagi mereka yang bekerja di perusahaan atau mandiri. Nah, ini luar biasa, apalagi di sini ya. Apalagi di sini. Yang banyak menggantungkan dari haji dan umroh. Kita lihat tuh teman-teman kita, waduh, di mana-mana. Yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, mau itu catering, akomodasi, transportasi, dampaknya luar biasa. Banyak dari mereka harus pulang karena diberhentikan atau gajinya tidak dibayar atau yang lain-lain. Jadi dalam pandemi ini luar biasa dampaknya, luar biasa dampaknya. Nah, dalam kesempitan ekonomi ini, bagaimana kemudian sebaiknya kita mengelola keuangan kita? Nah, ini nanti ada Pak Hakim, ada juga dari BRI dan Mandiri, barangkali mereka bisa juga sharing bagaimana kita sebaiknya mengelola secara lebih efisien, lebih efektif uang atau sumber daya keuangan kita yang semakin terbatas. Bagi mereka yang punya gaji tetap, memang mungkin dampaknya kurang terasa karena tetap digaji pemerintah terus. Tapi tadi bagi mereka yang bekerja di perusahaan, kalau perusahaannya tutup karena nggak ada pelanggan gimana? Kalau restoran ini tutup karena nggak ada pelanggan gimana? Orang nggak boleh masuk. Kalau nggak ada haji, nggak ada umroh, seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu, ribuan warga kita harus pulang. Kita sampai kemarin itu ya, Garuda tanggal berapa itu? Terakhir tanggal 5 ya, 5 Oktober ya. Itu sudah hampir 6.000 orang Pak yang kita pulangkan dengan penerbangan repatriasi. Mau Garuda, mau Saudi Airlines ataupun lain. Itu sudah 6.000 orang lebih Pak kita pulangkan. Jadi mereka yang sangat terdampak karena COVID. Kita juga berhasil. Memang kalau kita lihat keadaan di Indonesia juga nggak lebih baik sih. Bahkan mungkin di sana sekarang lagi parah-parahnya. Bapak Ibu bisa lihat pemberitaan, bahkan sekarang ditambah lagi sudah COVID, terus ada demo lagi. Nah ini, waduh, kita semua ya masyarakat, bukan hanya pemerintah yang pusing, semua masyarakat menghadapi dua tantangan besar ini Indonesia. COVID belum reda, terus ada demo dari mahasiswa dan kaum pekerja terkait dengan omnibus cipta kerja. Nah ini luar biasa PM. Nah kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan undang-undang ketenagakerjaan. Saudi sekarang kita paham ya, Saudi sekarang sedang menata kembali hal-hal yang terkait dengan kemampuan SDM mereka, tenaga kerja mereka, buruh mereka. Selama sekian puluh tahun Saudi menggantungkan pada tenaga kerja asing atau ekspatriat untuk sektor-sektor yang strategis, mulai dari minyak, teknik, engineering, manufacturing, itu banyak kita lihat kan selama puluhan tahun itu dipegang oleh orang-orang asing. Bahkan untuk sektor-sektor yang sebenarnya low skill atau tidak terlalu memerlukan kecanggihan, keterampilan, mereka menggantungkan kepada pekerja lain, mau Indonesia, mau Filipina, Bangladesh. Akhirnya kemudian dengan reformasi ini, MBS mengatakan kita harus meningkatkan kemampuan SDM masyarakat Saudi kalau kita ingin jadi negara yang maju.
Saudi boleh kaya, Saudi boleh kaya karena minyaknya, atau karena pendapatan dari yang lain, haji umroh. Tapi dari segi kemampuan engineering, kemampuan manufacturing, mereka belum menjadi negara maju, ya kan? Mereka dalam hal invention, penciptaan, dalam bidang apa, hak cipta, banyak yang masih ketinggalan. Ini belum negara maju. Kaya iya, karena minyak. Nah, pemerintah menganggap kita kalau mau jadi negara maju, negara kuat, SDM-nya harus kuat. Makanya apa yang mereka lakukan, mencanangkan visi 2030 untuk jangka menengah. Orang Saudi harus bisa duduk dalam sektor-sektor yang strategis. Makanya kemudian akan dipaksa 1:3. Siapapun juga perusahaan yang memperkerjakan kira-kira 10 orang asing, maka sepertiganya harus orang Saudi. Nah, itu kan 1:3. Ini menambah beban dari orang-orang asing, termasuk orang-orang Indonesia yang bekerja di Saudi. Kita lihat itu Saudisasi di mana-mana. Nah, ini memang karena kita pendatang, kita harus hormati kebijakan pemerintah Saudi. Dampaknya memang berat. Banyak orang-orang kita yang disuruh pulang, Pak. Ada lebih tahu dari saya bagaimana mereka setelah transfer keterampilan, transfer teknologi yang dia kuasai, ya mereka udah selesai, cukup, terima kasih, Anda tahun depan pulang. Diisi oleh orang Saudi. Apa boleh buat, itu strategi mereka, itu kebijakan mereka. Kemudian berikutnya juga orang asing semakin dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Intinya apa? Mereka ingin supaya hanya orang asing yang sangat mereka butuhkan, yang punya kemampuan finansial yang cukup, keterampilan dan keahlian yang cukup, yang bisa tinggal di Saudi. Kenapa? Contohnya, ada kewajiban untuk membayarkan dependent, ya kan? Bagi mereka yang membawa keluarga, mereka harus membayar 400 rial per orang. Ini tujuannya apa? Hanya mereka yang mampu, mau itu dibayar perusahaan silakan, mau dibayar sendiri silakan. Hanya mereka yang mampu, yang bisa tinggal di sini. Hanya mereka yang benar-benar dibutuhkan oleh Saudi yang tinggal di sini. Dan ini tantangan bagi kita, masyarakat Indonesia sekarang. Mereka yang di sini harus bisa membiayai dirinya sendiri. Belum lagi pajak. Ya kan, kita tahu pajak pertambahan nilai atau VPN, value added value, VAT, naik dari 5% dari 15%. Karena pemerintah Saudi ingin meningkatkan pendapatannya, tidak lagi bergantung kepada minyak, tapi juga kepada yang lain, teks. Akibatnya apa? Harga barang naik. Anda lihat sekarang, dan kita dengar semua kan, harga barang naik, harga listrik, air, semua kan naik. Karena pemerintah Saudi dulunya mungkin minyak masih melimpah, sekarang harga minyak coba ibu cek, berapa harga minyak dan berapa ongkos produksi minyak. Saudi masih diberi berkah lah ya, yang luar biasa. Karena apa? Minyak Saudi itu tidak terlalu dalam letaknya, itu banyak dari dalam di perut bumi, sehingga untuk menggali minyaknya mereka cukup dengan teknologi tidak terlalu canggih, tidak terlalu dalam karena cadangan minyaknya. Ongkos produksi minyak di Saudi termasuk ya salah satu yang paling rendah di dunia. Saya nggak tahu, mungkin sekitar $5, mungkin di bawah $10 kalau nggak salah. Harga minyak, kalau harga minyak 40 kan? Oh, mereka sudah luar biasa. Nah, dulunya mereka masih bisa tuh memberikan subsidi. Saya kira ibu dan bapak yang sudah lama di sini bisa tahu bagaimana perkembangan perpajakan di Saudi. Mungkin dulu nggak ada namanya STNK kali ya, masih pajak itu mungkin free. Itu sumber pajak kan. Kemudian PPN, mungkin cuma berapa? 5%. Atau mungkin dulunya lebih rendah lagi. Jadi emang dulu luar biasa. Masyarakat, mau masyarakat Saudi, mau ekspatriat yang tinggal di sini memang
wah kemarin Pak ya, haji ngalir terus, umroh ngalir terus. Ini mungkin ya untuk tahap tertentu menindak bukan orang-orang, minimal orang-orang kita bahwa hidup di Saudi, uang bisa ini. Tapi segalanya berakhir. Ada permulaan dan ada akhir. Saudi sekarang sudah berbeda. Mereka sudah ketat, sudah lebih ketat, sudah semakin canggih, semuanya sudah online, jadi nggak bisa lagi hanky-panky, nggak bisa lagi bapak main sana sini, nggak bisa. Semuanya terekod, semuanya terkonek. Ini menimbulkan tantangan tersendiri kepada teman-teman kan. Silakan diterjemahkan sendiri. Dulu mungkin masih bisa begini manual semuanya. Sekarang nggak bisa, semuanya harus online terdaftar. Nah ini dua hal itu tadi itu menambah tekanan kepada warga kita yang ada di sini. Undang-undang ketenagakerjaan, pandemi, plus kesulitan ekonomi atau tantangan ekonomi di Saudi. Nah ibu dan bapak sekalian, saya berterima kasih kepada SPMI yang telah mengadakan fokus group diskusi ini. Karena ini memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran kepada para anggotanya dan yang lainnya juga ya, yang lain. Nah, saya ingin menambahkan sesuatu. Kemarin saya menandatangani MOU dengan Universitas Negeri Semarang dengan Pak Rektor. Nah, waktu MOU ini sedikit ya. MOU ini bagus buat anak-anak kita nih. Mau yang di SIJ, mau di SN. Jadi mereka nanti setelah mendaftar, dilihat nilainya, insya Allah nanti bisa diterima di Universitas Negeri Semarang. Tahun ini ada 9 anak didik kita lulusan SIJ dan SIM yang diterima belajar di UNES. Kita juga punya MOU dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi anak-anak kita yang sekolah di 2 sekolah itu bisa sekolah di sana dengan beasiswa dan bahkan ditambah dengan uang saku. Lumayan, 750 per bulan. Sementara uang sekolahnya free. Ini bagus. Nah, yang menarik adalah pada saat sesi diskusi dengan rektor dan para dekan di Universitas Negeri Semarang, ada 2 hal terkait dengan apa yang kita bahaskan, yaitu mereka teman-teman di UNES siap untuk memberikan pembelajaran, siap untuk mengirim para pengajarnya ke Jeddah untuk memberikan pemahaman mengenai kewirausahaan. Dekan Fakultas Ekonomi, dekan Fakultas Teknik kemarin siap untuk mengirim. Berikutnya adalah dekan Fakultas Hukum. Mereka memiliki klinik ketenagakerjaan, klinik hukum ketenagakerjaan. Jadi sangat relevan dengan keberadaan teman-teman di sini. Bagaimana kita memahami undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Jadi dari sesi diskusi itu kita sepakat, insya Allah nanti tahun depan ya, karena sambil menunggu situasi COVID, insya Allah tahun depan kita bisa mengundang para pengajar dari UNES untuk datang ke sini. Nanti kami undang teman-teman SPMI juga, PMI dan juga kita ya, untuk nanti bersama-sama mendengarkan pemaparan dari mereka. Satu, bagaimana membina jiwa kewirausahaan, mengelola bisnis kecil-kecilan UMKM. Yang kedua tadi itu masalah perburuan ketenagakerjaan di Indonesia maupun di Saudi. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian dari saya. Sekali lagi saya menyambut baik diskusi ini ya. Nanti saya mohon teman-teman dari KJRI juga nanti menambahkan dari sisi migrasi. Tadi Pak Anggi sudah Pak dari sini. Kemudian nanti dari konsulen juga Pak Sofyan atau Pak Ilham nanti bisa entertain juga. Sekiranya ada pertanyaan, ada curhat dari Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira itu Pak Sudai, Pak Roland ya dari kami. Mudah-mudahan FGD ini membawa manfaat ya bagi kita semua, dan insya Allah nanti doa kita bersama situasi membaik, COVID segera menghilang. Terima kasih atas perhatian Ibu dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.